Selamat pagi, bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran tematis. Anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Anak-anak, kalau bunga, buah, daun, batang, dan akar, mereka itu tergolong atau disebut dengan apa ya? Ya, betul anak-anak, itu adalah bagian-bagian tumbuhan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar itu. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini di pembelajaran tematik kali ini bertemu kembali ya dengan Bu Ala. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki ke pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya terlebih dahulu, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak tetap semangat, tetap sehat, dan juga tetap ceria. Amin. Nah, anak-anak, adik pembelajaran kita hari ini yaitu ada di sini ya, nak. Anak-anak bisa lihat. Nah, anak-anak, itulah tadi kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa tumbuhan ini berbeda loh dengan hewan. Tumbuhan ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu bagian yang tumbuh di atas tanah dan bagian yang tumbuh di bawah tanah. Untuk bagian yang tumbuh di atas tanah itu ada cabang, ada batang, lalu ada daun, ada kuncup, bunga, dan buah. Sedangkan bagian yang tumbuhnya di dalam tanah atau di bawah tanah itu ada akar. Nah, anak-anak bisa lihat juga ya di samping Ibu, ini adalah bagian-bagian tumbuhan. Baik anak-anak, selanjutnya kita kenali dulu bagian yang pertama, yaitu akar. Nah, anak-anak, kita ke jenis akar terlebih dahulu ya. Jenis akar itu dibagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama, ada namanya akar tunggang. Akar tunggang ini merupakan akar yang panjang dan tebal. Akar tunggang tumbuh lurus, sementara akar-akar yang lebih kecil tumbuh di sisi-sisinya. Contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang yaitu adalah mangga dan juga rambutan. Lalu anak-anak, jenis akar yang kedua yaitu akar serabut. Akar serabut adalah sekelompok akar yang panjang dan halus. Contoh tumbuhan dengan akar serabut ada pada tanaman rumput, bambu, dan juga padi. Anak-anak juga bisa lihat ya di samping Ibu, ini sudah ada beberapa contoh tanaman-tanaman yang memiliki jenis akar tunggang maupun jenis akar serabut. Nah, anak-anak, setelah tadi kita mengenal bagian akar dari tumbuhan, sekarang kita mengenal juga nih, selain jenis akar, ternyata ada fungsi akar juga. Fungsi akar yang pertama anak-anak, akar itu berfungsi menyangga tumbuhan dan melekatkan tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral yang ada di dalam tanah. Lalu ada juga beberapa jenis tumbuhan yang akarnya berfungsi untuk menyimpan makanan. Contohnya ada wortel, lobak putih, dan lobak merah. Makanya pada tanaman-tanaman tersebut yang kita konsumsi adalah bagian akarnya, karena tempat menyimpan makanan tanaman tersebut ada di bagian akar. Nah, anak-anak bisa
Jenis batang yang pertama adalah batang berkayu. Batang berkayu ini umumnya memiliki tekstur yang keras ya nak ya. Karena sifatnya yang keras inilah, maka batang berkayu banyak dimanfaatkan sebagai bahan utama perabot rumah tangga seperti almari, meja, kursi, dan juga pintu. Pohon jati, pohon nangka, pohon jambu, pohon mahoni, pohon albasia, pohon terang besi, itu adalah tadi contoh-contoh tanaman yang berbatang berkayu. Batangnya berkayu ya, jenisnya jenis batang berkayu. Baik, kita ke jenis yang kedua, yaitu batang basah. Batang basah ini memiliki ciri utama yaitu lunak, berair, dan pendek. Nah, contoh tumbuhan yang batangnya lunak antara lain pohon pisang, bayam, pacar air, selada air, dan kangkung. Yang ketiga, jenis batang yang ketiga yaitu batang rumput. Batang rumput ini tidak berkayu, memiliki ruas-ruas yang nyata dan berongga, serta umumnya pendek ya nak. Contoh tumbuhan yang memiliki batang rumput adalah rumput, padi, jagung, tebu, dan gelagai. Baik anak-anak, setelah anak-anak tadi mengenal jenis-jenis batang, sekarang kita akan kenali juga fungsi dari batang. Batang berfungsi untuk menyangga tumbuhan agar tetap tegak. Batang merupakan tempat tumbuhnya cabang, daun, bunga, dan buah. Batang menyebarkan daun dengan bantuan cabang untuk mendapatkan cahaya matahari. Batang juga mengangkut mineral dan air dari tanah menuju daun serta mengangkut makanan dari daun ke berbagai tubuh dari bagian tumbuhan. Nah, pada beberapa tumbuhan anak-anak, cadangan makanannya itu disimpan di batang. Contohnya pada kentang, bawang, dan jahe. Selanjutnya anak-anak, kita akan mengenal bagian yang ketiga yaitu daun. Nah anak-anak, untuk daun ini ada 3 jenis untuk tulang daunnya ya. Bentuk tulang daunnya itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu tulang daun yang berbentuk menyirit. Lalu yang kedua daun tulang sejajar. Dan yang ketiga tulang daun menjari. Anak-anak bisa lihat ya bentuk-bentuknya seperti yang ada di gambar di samping ibu. Nah anak-anak, untuk fungsi daun sendiri yang pertama adalah tulang daun berfungsi mengangkut air dan mineral ke daun. Dan pada bagian bawah daun itu terdapat stomata. Dan stomata ini berfungsi untuk membuang kelebihan air. Tumbuhan juga bernafas melalui stomata ya nak. Stomata ini juga bisa disebut atau dikenal dengan mulut daun. Nah anak-anak, selanjutnya daun merupakan pabrik makanan bagi tumbuhan. Lalu fungsi yang selanjutnya adalah pada proses pembuatan makanan, daun ini mengeluarkan oksigen yang sangat penting bagi kehidupan kita. Dan pada beberapa tumbuhan, cadangan makanannya itu disimpan di daun. Contohnya pada daun mint dan daun kol. Baik, selanjutnya nak, kita mengenal bagian yang selanjutnya yaitu ada bunga, buah, dan juga biji. Kita ke bagian biji terlebih dahulu ya. Nah, biji ini ada 2 jenis anak-anak. Yang pertama yaitu buah yang berbiji 1 dan buah yang berbiji banyak. Untuk buah yang berbiji 1, anak-anak bisa lihat ya. Di gambar sebelah ini ada contohnya di buah mangga. Pada buah mangga bijinya hanya 1 ya. Lalu yang kedua yaitu buah yang mempunyai biji banyak. Contohnya ada pada gambar di samping ibu, yaitu ada tanaman atau buah pepaya. Ya, anak-anak, itulah tadi jenis dari biji, yaitu ada biji yang berbiji 1 atau berbiji tunggal, lalu ada yang berbiji banyak. Selanjutnya anak-anak, kita akan mengenal fungsi bunga, buah, dan juga biji. Bunga, buah, dan juga biji memiliki fungsi umum yang sama, yaitu berperan dalam perkembangbiakan untuk tanaman atau tumbuhan. Bunga ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan karena memiliki alat kelamin berupa benang sari dan juga putih. Buah juga berfungsi sebagai cadangan makanan. Dan biji juga berfungsi sebagai calon tumbuhan yang baru.
sebelah ibu di sini ada perkembangan dari bunga menjadi buah. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian bunga. Anak-anak juga bisa lihat di sebelah ibu ya. Ini adalah bagian-bagian bunga. Nah, ada putik, ada mahkota bunga, ada benang sari, ada kelopak bunga, dan ada tangkai bunga. Baik anak-anak, kita lanjut lagi ya ke fungsi bagian-bagian bunga. Yang pertama, mahkota bunga. Manfaatnya adalah warna yang menarik dan bau yang harum, berguna untuk memikat serangga. Lalu, yang kedua, benang sari. Benang sari ini merupakan alat kelamin jantan pada bunga ya nak. Lalu yang ketiga, ada putik. Putik ini merupakan alat kelamin betina pada bunga. Dan yang keempat, ada kelopak bunga. Kelopak bunga ini melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Lalu yang kelima, tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi sebagai penahan atau penopang bagian-bagian bunga yang ada di atasnya. Nah anak-anak, itulah tadi bagian-bagian dari tumbuhan. Anak-anak, kita ulang bersama yuk bagian-bagian tumbuhan tadi ada apa saja. Kita mulai dari yang di dalam tanah dulu ya. Untuk yang di dalam tanah tadi ada apa? Iya anak-anak, betul, ada akar. Lalu yang ada di atas tanah tadi ada daun, ada batang, ada cabang, ada bunga, ada biji, ada buah, banyak ya. Nah itu tadi anak-anak bagian-bagian tumbuhan. Lalu anak-anak tadi juga sudah mengenal jenis-jenis dari setiap bagiannya ya. Akar punya jenisnya sendiri, lalu batang juga ada jenis-jenisnya, bunga, biji juga ada jenis-jenisnya. Tadi juga anak-anak sudah mengenal manfaat-manfaat ya, dari mulai biji, akar, batang, dan lain sebagainya ya. Anak-anak nanti bisa simak kembali. Mudah-mudahan penjelasan yang tadi Ibu sampaikan bisa diterima dengan cukup baik. Mohon maaf anak-anak apabila ada kekurangan atau kesalahan. Anak-anak, kita akhiri terlebih dahulu ya pertemuan kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, untuk tugasnya anak-anak silahkan simak di Google Classroom ya, dan tugasnya nanti dikumpulkan di Google Classroom. Baik anak-anak, terima kasih banyak hari ini sudah menyimak dengan baik. Ibu akhiri dengan salam billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.